Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 24 Mei 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya, dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudaraku yang terkasih, salah satu sifat hakiki dari perkawinan Katolik adalah tak terceraikan. Tapi persoalannya apakah dalam kenyataan hidup orang sungguh memegang janji itu? Injil hari ini mengisahkan pada kita pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Pertanyaan yang sama juga kita jumpai dalam kehidupan kita, apakah Gereja Katolik mengizinkan perceraian itu? Jawaban Yesus tentang perceraian sangat jelas dan tegas. Justru karena ketegaran hatimu, maka Musa memberi izin bercerai dengan membuat surat talak. Sebab dari awal mula Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudaraku terkasih, Yesus menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan. Sebab itu adalah kehendak Allah dari semula. Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati mereka, karena ego mereka, karena kengeyelan mereka. Inilah yang menyebabkan rusaknya ikatan sakral cinta kasih pria wanita dari Allah. Bagi Yesus perceraian itu tidak boleh dipermasalahkan karena perkawinan Allah untuk kekal. Sekali selama hidup. Karena itu setiap orang yang membangun keluarga harus kembali pada rencana Allah yang mau terus setia dalam kehidupan keluarga. Orang yang akan terus berkomitmen pada janji setianya. Janji itu memang kadang indah dan menarik. Tapi apakah dalam perjalanan hidup semua janji itu tetap menarik? Semua janji itu tetap indah? Kenyataan mengatakan lain. Banyak kegagalan, kekecewaan, penderitaan, pengkhianatan. Muncul juga persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga. Ini realitas hidup yang harus dijalani oleh banyak orang. Tapi tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berputus asa. Tapi jadilah semua persoalan dan penderitaan keluarga kita sebagai pengalaman untuk kita terus belajar mencintai, belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita.
Jadilah semua penderitaan dan persoalan hidup keluarga kita sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar terus mencintai. Mencintai dalam kepahitan hidup seperti Tuhan mencintai kita, walaupun manusia seringkali mengkhianatinya. Saudaraku terkasih, persoalan itu tidak hanya kita alami sendiri. Hidup Yesus juga penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Hanya lewat semua penderitaan dan kesulitan itu, orang akhirnya menikmati sukacita Tuhan. Maka tetaplah setia dalam perkawinan kita. Terimalah pasanganmu apa adanya seperti yang Anda janjikan dulu. Dan teruslah membangun komunikasi dengan pasanganmu untuk saling mengenal lebih dalam lagi satu sama lain. Dan pada akhirnya orang bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna, tapi Anda memilih dia karena Anda mencintai dalam ketidaksempurnaan itu. Maka belajarlah terus bahwa pasanganmu tidak sempurna, itulah yang Anda perjuangkan untuk melengkapi dia. Dan jangan menyakiti pasanganmu dengan cara apapun. Belajarlah jujur dengan pasanganmu, dan pada akhirnya dasarilah hidup keluargamu bersama Tuhan. Karena dialah yang mempertemukan Anda, dialah yang akan menemani dan memberkati pasanganmu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.